Ciuman pertama. Ruangan rapat eksekutif itu didominasi warna abu-abu marmer dan pencahayaan dingin, seolah menyiapkan panggung untuk pertempuran ahli-ahli kemitraan. Ji Yan memasuki ruangan dengan langkah yang terukur. Setiap gerakannya adalah pernyataan kendali. Ia CEO dari Novatech, perusahaan startup disruptif yang nilai sahamnya meroket. Di ujung meja, Min Hao, CEO veteran dari Alpha Corp, perusahaan konglomerat mapan, sudah duduk tegak. Ia adalah gambaran kekuatan yang tak tergoyahkan. Mata mereka bertemu, bukan sapaan, melainkan perhitungan. Sebuah tatapan tajam yang membawa beban ego dan sejarah industri. Ji Yan memecah keheningan. Min Hao, penawaran Anda untuk Novatech mencerminkan valuasi tahun lalu. Sejak itu, kami sudah mematenkannya, inti kami. Angka Anda tidak relevan, suara Ji Yan tenang, tetapi memiliki lapisan baja. Min Hao tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ji Yan, valuasi adalah proyeksi, dan proyeksi Anda dibangun di atas risiko. LV Corp tidak membeli potensi, kami membeli dominasi. Merger ini adalah cara Anda menukarkan risiko tinggi dengan stabilitas yang tak tertandingi. Ia menyandarkan punggungnya, postur yang dimaksudkan untuk mengecilkan posisi Ji Yan. Ji Yan tidak bergeming. Ia mendorong folder berisi data performa ke tengah meja. Kalau begitu, mari kita lihat dominasi saya. Data ini menunjukkan Novatech akan melampaui kapitalisasi pasar LV dalam 18 bulan, dengan atau tanpa Anda. Udara di ruangan terasa menipis. Setiap kata adalah bidak catur yang dipertaruhkan. Min Hao menghela napas. Kekalahan kecil dalam nada suaranya. Jati, Anda ingin kendali penuh atas produk A. Pasca merger dan kursi CEO divisi teknologi global itu bukan pertanyaan, melainkan konfirmasi. Ji Yan mencondongkan tubuh ke depan, menjembatani jarak di antara mereka. Sebuah power move. Tidak, saya ingin kursi CEO gabungan. LV Corp punya infrastruktur, tapi Novatech punya masa depan. Merger ini harus setara. Keheningan kembali menyelimuti. Min Hao menatap Ji Yan lama sekali, seolah menimbang apakah ambisi wanita itu adalah aset atau ancaman terbesar. Tiba-tiba, sudut bibirnya sedikit terangkat. Bukan senyum kemenangan, tapi pengakuan. Drama baru saja dimulai. Pertemuan dilanjutkan di hari yang berbeda, namun tensi tetap sama. Kali ini, ruang rapat dipenuhi layar-layar proyeksi menampilkan grafik dan data kompleks. Ji Yan memulai presentasinya, menguraikan visi Novatech untuk mendisrupsi pasar dengan teknologi AI prediktif mereka. Model machine learning kami dapat mengantisipasi tren pasar 3 bulan ke depan, memberikan keunggulan kompetitif yang tak terkejar, katanya. Suaranya dipenuhi keyakinan. Min Hao mendengarkan, tatapannya menyapu setiap angka, mencari celah. Ketika giliran Min Hao, ia langsung menyerang. Data Anda memang impresif, Ji Yan, tapi model Anda bergantung pada dataset yang sangat spesifik. Bagaimana jika ada anomali pasar global? Sistem LV Corp dengan diversifikasi portofolio kami jauh lebih tangguh terhadap fluktuasi tak terduga. Ia menampilkan grafik yang menunjukkan ketahanan LV Corp di tengah krisis ekonomi global. Sebuah pukulan telak yang membuat beberapa eksekutif di belakang Ji Yan sedikit gelisah. Ji Yan tidak terpancing. Itulah mengapa integrasi penting, Min Hao. Dengan skala LV Corp, kami bisa mengumpan sistem AI kami dengan volume data yang jauh lebih besar, mengurangi bias dan meningkatkan akurasi. Ini bukan hanya tentang prediksi, ini tentang menciptakan ekosistem yang self-improving. Min Hao mengangguk pelan, seolah mencerna, namun matanya tetap tajam. Sebuah ekosistem yang self-improving memang menarik, tapi bagaimana dengan biaya implementasi dan risiko legacy sistem LV Corp yang mungkin tidak kompatibel? Anda meremehkan gesekan budaya dalam integrasi teknologi, Ji Yan. Pertanyaan Min Hao telak menyentuh titik lemah yang jarang dibahas. Ji Yan tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan kecil. Itulah mengapa tim kami telah mengembangkan middleware adaptif. Kami bisa mengintegrasikan sistem apapun,
Dari era manapun, tanpa downtime signifikan, LV Corp mungkin punya sejarah panjang. Tapi kami punya solusi untuk masa depannya. Min Hao menatapnya lama. Di balik tatapan tajamnya, ada sepercik pengakuan. Sebuah kekaguman yang nyaris tidak terlihat. Ia mengakui Ji Yan sudah memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Keheningan kembali merayapi ruangan. Kali ini, tidak ada ketegangan, melainkan refleksi. Min Hao menyilangkan tangan di dada. Pandangannya beralih dari Ji Yan ke layar proyeksi yang menampilkan data Novatek. Anda telah memikirkan ini dengan matang? Ji Yan, ucapnya. Suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Bukan pujian terang-terangan, tapi sebuah pengakuan. Ji Yan membalas tatapan Min Hao, senyumnya sedikit lebih tulus. Saya harus. Ini adalah Novatek. Min Hao mengangguk, dan saya akui, middleware adaptif Anda adalah inovasi yang cerdas. Kata-katanya adalah tribut tak langsung dari seorang rival. Mereka berdua tahu, perdebatan strategis ini bukan hanya tentang memenangkan argumen, tetapi juga tentang menguji batas kecerdasan masing-masing. Di balik semua ketegangan dan adu argumen, ada benih respek yang perlahan tumbuh. Rapat hari itu telah berlangsung maraton. Berjam-jam membahas klausul-klausul rumit dan proyeksi keuangan. Min Hao yang biasanya tegar, terlihat jelas kelelahan. Kantung matanya menghitam, dan sesekali ia mengusap pelipisnya. Saat break singkat, Ji Yan memperhatikannya. Min Hao menjatuhkan pulpennya, dan saat ia membungkuk untuk mengambilnya, kepalanya terasa pening. Anda baik-baik saja, Min Hao? Tanya Ji Yan. Nadanya tidak lagi bernada saingan, melainkan kekhawatiran. Min Hao berdiri tegak, sedikit terkejut dengan perhatian itu. Hanya sedikit pusing, ini hari yang panjang, jawabnya. Suaranya sedikit serak. Ji Yan, tanpa berkata banyak, mengambil sebotol air mineral dingin dari cooler dan menyerahkannya. Minum ini. Anda terlihat butuh istirahat, katanya lembut. Min Hao menerima botol itu. Tatapannya sedikit melunak. Itu adalah isyarat kecil, tetapi mengandung kejutan. Beberapa saat kemudian, rapat dilanjutkan dengan agenda yang lebih berat. Min Hao berjuang mempertahankan fokusnya saat mempresentasikan proyeksi pertumbuhan jangka panjang LV Corp. Ada momen ia tersandung pada angka-angka, sesuatu yang belum pernah Ji Yan lihat darinya. Ji Yan diam-diam memperbaiki angka yang salah di layar presentasinya tanpa menarik perhatian orang lain. Dengan gerakan cepat di laptopnya, Min Hao menangkap isyarat itu. Ia melirik Ji Yan, yang hanya mengangguk kecil, memberikan dukungan diam-diam. Setelah presentasi berakhir dan diskusi kembali ke Ji Yan, Min Hao melangkah ke sisi meja Ji Yan. Ia berhenti sejenak, lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum tipis atau senyum kemenangan, melainkan senyum tulus yang mencerminkan rasa terima kasih dan respek. Terima kasih, Ji Yan. Bisiknya pelan, cukup untuk didengar Ji Yan saja. Sebuah senyum yang melampaui persaingan, mengisyaratkan adanya koneksi manusiawi di antara mereka. Momen itu singkat, namun dampaknya besar. Di tengah hiruk-pikuk rapat merger yang tegang, mereka menemukan ikatan yang lebih dari sekadar persaingan. Ji Yan kini melihat Min Hao bukan hanya sebagai rival, tapi sebagai seorang pemimpin yang juga rentan dan membutuhkan dukungan. Min Hao, di sisi lain, menyadari bahwa di balik ambisi Ji Yan yang tak kenal lelah, ada empati dan kecerdasan yang luar biasa. Mungkin, pikir Ji Yan, merger ini bukan hanya tentang menyatukan perusahaan, tetapi juga tentang menyatukan dua visi yang kuat. Pertemuan berlanjut, tetapi dinamika di antara mereka telah bergeser. Fondasi baru telah diletakkan. Bukan hanya di atas kertas perjanjian, tetapi di atas rasa saling menghargai yang tulus. Proyek merger memasuki fase akhir, namun detail-detail kecil masih memicu perdebatan sengit. Kali ini, mengenai struktur tim pasca merger, Min Hao bersikeras pada hierarki tradisional. Sementara Ji Yan menginginkan model yang lebih agile. Min Hao, kita butuh inovasi yang cepat. Struktur lama hanya akan menghambat laju kita. Tukas Ji Yan. Suaranya meninggi, frustrasi. Min Hao membanting telapak tangannya ke meja dan saya katakan, stabilitas adalah kuncinya, Ji Yan. Tanpa fondasi yang kuat, inovasi Anda hanya akan menjadi gelembung. Mata mereka kembali beradu. Kali ini bukan karena ego,
melainkan karena kelelahan emosional dari pertempuran yang panjang. Min Hao berdiri dan menatap keluar jendela, membelakangi Ji Yan. Kita selalu berdebat, bukan? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Ji Yan. Ji Yan berdiri dan berjalan mendekati Min Hao. Ya, kita selalu berdebat. Tapi, Min Hao, saya juga selalu mengagumi cara Anda memimpin. Cara Anda melihat gambaran besar. Ketabahan Anda, suaranya pelan, tulus. Min Hao berbalik. Matanya sedikit terkejut. Dan saya selalu terkesima dengan keberanian Anda, Ji Yan. Kejeniusan Anda dalam melihat masa depan. Anda membuat saya ingin menjadi lebih baik. Ia mengambil langkah maju, mendekati Ji Yan. Jarak di antara mereka kini terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi ketegangan kompetitif, melainkan sesuatu yang lebih lembut. Sejak awal, saya tahu Anda adalah rival yang tangguh. Tapi entah bagaimana, itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Min Hao meraih tangan Ji Yan. Genggamannya kuat tapi lembut. Kejujuran terpancar jelas di mata mereka, mengungkapkan perasaan yang selama ini tersembunyi di balik perdebatan sengit. Mata Ji Yan berkaca-kaca. Saya juga merasakan hal yang sama, Min Hao. Kekaguman itu tumbuh menjadi cinta. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Min Hao menarik Ji Yan ke dalam pelukan. Sebuah pelukan yang erat, penuh kelegaan dan janji. Segala ketegangan, perdebatan, dan persaingan yang melelahkan sirna dalam momen itu. Di ruangan rapat yang dingin, di antara tumpukan dokumen merger, mereka menemukan kehangatan yang tak terduga. Ini bukan hanya merger dua perusahaan, tetapi merger dua hati yang awalnya adalah rival. Cahaya senja memudar, digantikan oleh lampu-lampu kota yang mulai menyala, menandakan awal yang baru. Mereka akhirnya menyadari bahwa di balik semua ego dan ambisi, ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang menunggu untuk ditemukan. Setelah berbulan-bulan persaingan sengit, perdebatan strategi, dan pengakuan jujur, perjanjian merger akhirnya ditandatangani. Ruangan rapat yang tadinya menjadi saksi bisu pertarungan intelektual mereka kini terasa hening, dipenuhi kelegaan. Ji Yan dan Min Hao berdiri di tepi jendela, memandang kota Seoul yang mulai menyala di bawah mereka. Cahaya bulan dan lampu-lampu gedung memantul di permukaan kaca, menciptakan pemandangan yang magis. Mereka tidak lagi mengenakan topeng Chao yang tegas. Yang ada hanyalah dua manusia yang telah melewati banyak hal bersama. Jati, selesai, kata Ji Yan. Suaranya pelan bercampur antara kelegaan dan sedikit rasa haru. Min Hao mengangguk. Tangannya menggenggam tangan Ji Yan. Jemarinya membelai punggung tangan Ji Yan dengan lembut. Ini baru permulaan, jawabnya. Tatapannya lekat pada Ji Yan. Ji Yan menoleh, menatap mata Min Hao yang kini memancarkan kehangatan dan ketulusan. Semua keraguan, semua ego, semua ambisi yang pernah menghalangi kini telah mencair. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan ini, Min Hao. Di tengah semua angka dan strategi, aku menemukanmu. Min Hao tersenyum, senyum yang paling tulus yang pernah ia berikan. Aku pun begitu, Ji Yan. Kau bukan hanya rival terhebatku, tapi juga seseorang yang membuat hatiku berdebar hanya dengan melihatmu. Ia mendekat, tangannya membelai pipi Ji Yan dengan lembut. Aku tahu, persaingan kita berakhir hari ini, tapi aku ingin merger hati kita baru saja dimulai. Kata-katanya adalah janji, sebuah harapan yang diucapkan di bawah langit malam Seoul yang menjadi saksi. Ji Yan membalas sentuhan Min Hao. Matanya memejam saat bibir mereka saling bertemu. Sebuah ciuman yang lambat, penuh makna, melepaskan semua ketegangan dan emosi yang terpendam. Itu adalah ciuman pertama mereka, bukan di tengah perdebatan sengit atau negosiasi panas, melainkan di saat ketenangan, di bawah gemerlap lampu kota Seoul yang tak terhitung jumlahnya. Di momen itu, mereka tahu bahwa merger ini lebih dari sekadar kesepakatan bisnis. Ini adalah penyatuan dua jiwa yang menemukan satu sama lain di tempat yang tak terduga. Persaingan telah berakhir, dan merger hati mereka telah dimulai. Dituliskan dalam setiap detak jantung yang beresonansi di bawah langit malam Seoul. Sebuah kisah cinta yang lahir dari ego, kecerdasan, dan akhirnya kejujuran.